Hai semuanya, di sini aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya menggunakan Power Pivot di Microsoft Excel. Dalam video ini aku akan buat sesederhana mungkin, bahkan jika kalian belum pernah mendengar Power Pivot sebelumnya, dan juga belum pernah menggunakannya, aku akan menampilkan step by step bagaimana kalian bisa menggunakan dan juga memanfaatkannya. Jangan khawatir, karena kalian juga bisa gunakan file atau sampel yang aku gunakan di dalam video kali ini. Oke, aku akan jelaskan sedikit apa itu Power Pivot dan juga apa perbedaannya dengan Pivot Table. Umumnya Pivot Table itu digunakan untuk menganalisa data hanya pada satu table data saja. Sedangkan Power Pivot dapat digunakan untuk menganalisa data yang kompleks dengan hubungan antar tabel data, dan juga menganalisa data di beberapa tabel dan memvisualisasikan data dalam jumlah besar. Jadi dengan Power Pivot, kita memulainya dengan membuat sebuah model data dari jumlah data yang kita miliki. Kemudian kita akan membuat beberapa perhitungan, ukuran, dan juga kemudian akan kita visualisasikan dengan pivot table dan grafik, bahkan dapat menambahkan beberapa KPI. Oke, langsung aja kita mulai. Sekarang aku udah buka Microsoft Excel. Pertama, aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana menampilkan Power Pivot pada bagian tabs. Kita cukup mengaktifkan Add-ins Power Pivot dengan mengklik bagian File pada pojok kiri atas, lalu ke bagian bawah dan pilih Option. Setelah muncul jendela seperti ini, lihat Add-ins pada bagian kiri bawah. Di sini ada bagian Inactive Application Add-ins. Lalu lihat ke daftar bagian bawah ada Power Pivot for Excel di sini yang akan kita aktifkan. Di sisi kanan kita lihat keterangan Com Add-in yang harus kita sesuaikan dengan daftar Manage di bagian bawah ini. Kemudian klik saja dan klik Go. Setelah muncul jendela baru dan ada beberapa pilihan, kita klik box Microsoft Power Pivot for Excel, lalu klik OK. Nah, di sini proses mengaktifkannya sudah selesai, dan kita bisa lihat di bagian tabs di sisi paling kanan sudah muncul Power Pivot. Dan ketika diklik, kita bisa lihat semua opsi pivot yang berbeda yang selanjutnya akan digunakan. Sebelum mulai, aku akan tunjukkan contoh data yang akan kita gunakan. Di sini ada 3 data yang berbeda yang terdiri dari data customers, data order, dan juga data coffee types. Pada kelas kerja customer, mencakup semua informasi mengenai pelanggan, mulai dari customer ID, customer name, dan juga informasi lainnya terkait customers. Pada kertas kerja order, berisi informasi customer ID, order ID, nama produk yang dijual, dan berapa banyak produk yang terjual, serta tanggal pemesanan. Dan yang terakhir, dan di sini ada beberapa jenis kopi berbeda dengan pendapatan per kopi, juga kos per kopi. Sekarang kita mulai dengan membuka workbook kosong. Langkah pertama adalah membuat model data yang merupakan kumpulan tabel dan data. Jadi kita cukup menggunakan 3 kertas kerja tadi saja, dan kemudian membangun hubungan antara data ke semua kertas kerja yang berbeda itu. Pada tabs Power Pivot ini, kita ke pojok kiri atas dan klik Manage. Kemudian akan muncul halaman pivot dengan tampilan layar putih kosong atau blank seperti ini. Kemudian kita masukkan data kita tadi ke dalam Power Pivot ini. Jika kalian memiliki data dengan format dan tempat yang berbeda, maka kalian bisa menggunakan salah satu dari bagian Get External Data ini. Karena file aku dalam bentuk Excel, jadi aku ke bagian bawah ada pilihan Excel File. Jika file kalian dalam bentuk teks, kalian bisa pilih text file atau jenis lainnya. Setelah ini, lalu klik aja Next. Kemudian tampilan berikut, pada Excel File Path, kita masukkan kertas kerja kita sesuai tempat penyimpanan filenya. Klik Browse, dan kemudian pilih filenya. Pertama, aku akan pilih file Customers, kemudian klik Open. Lalu klik pada box ini jika ingin menggunakan
baris pertama sebagai header, kemudian klik next. Di sini terlihat sumber datanya dan kita bisa klik preview dan filter untuk memastikan kesesuaian datanya, lalu klik OK dan klik finish. Kita bisa lihat bahwa 5 baris berhasil ditransfer. Jadi kita klik saja close. Oke, sekarang kita bisa masukkan data selanjutnya, yaitu data orders dengan melakukan langkah seperti sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bahwa import data ke dalam Power Pivot sudah berhasil. Kita bisa lihat di pojok kiri bawah sudah ada 2 data yang berbeda. Selanjutnya untuk data coffee types, aku akan memasukkannya dengan cara menyalin tabel ini dan mempastenya ke kertas kerja tempat membuat Power Pivot. Dari tabel ini, aku akan menambahkannya ke data model dengan cara blok seluruh tabel, dan di tab Power Pivot, kita klik Add to Data Model. Dan sekarang kalian bisa lihat bahwa semua sudah ditambahkan ke data model. Kita bisa ubah namanya di bagian ini dengan double klik. Dan ya, semua data sudah berhasil masuk dalam Power Pivot. Nah, ini adalah salah satu manfaat menggunakan Power Pivot. Tidak hanya kita dapat melihat di beberapa tabel, tetapi kita juga bisa menentukan hubungan antar tabel kita. Sebagai contoh, jika dilihat pada data customers, terdapat pelanggan yang berbeda dan masing-masing memiliki customer ID. Sekarang jika kita klik orders, kita juga bisa lihat bahwa ada hubungan antara data ini yang akan kita tetapkan atau definisikan. Sama seperti product name pada data order dengan coffee type. Di sini juga kita lihat ada pendapatan dan juga cost-nya. Aku akan mengikat data order dan data coffee types sehingga akan ada beberapa hubungan yang berbeda. Untuk mengidentifikasi hubungan ini, kita klik Home yang ada di pojok kiri atas, kemudian klik diagram view di sini untuk bisa melihat semua data. Sekarang semua sudah muncul. Kita bisa tarik kotak ini untuk memperluas tampilan sehingga dapat melihat semua. Di sini tugas kita mengidentifikasikan hubungan antara data yang berbeda ini. Di sini aku memiliki data yang sama, yaitu di data customers ada customer ID dan juga di data orders ada customer ID. Jadi kita bisa mengklik customer ID ini, kemudian ditekan dan ditarik saja ke customer ID di sini. Dan bisa dilihat muncul garis penghubung seperti ini yang menunjukkan hubungan antara dua tabel yang berbeda ini. Di sini terdapat angka 1 dan tanda bintang, yang pada dasarnya berarti satu ke banyak hubungan. Contohnya seperti ini. Kita dapat mengetahui bahwa satu customer itu dapat memiliki banyak orderan. Dan sekarang aku akan menghubungkan antara coffee types dengan tabel orders. Di sini kita lihat bahwasanya coffee type dan juga produknya memiliki informasi yang sama. Katakanlah salah satu pelanggan kita memesan kopi espresso, dan di tabel coffee types ini kita juga akan menemukan jenis kopi espresso. Oke, jadi sekarang aku akan lakukan hal seperti sebelumnya. Aku ingatkan kembali, ini menunjukkan hubungan satu ke banyak data. Jadi untuk jenis kopi seperti espresso yang bisa jadi bagian dari banyak data orders yang berbeda ini. Contohnya seperti ini. Untuk satu jenis kopi dapat muncul di berbagai informasi orderan. Selanjutnya, jika koneksi yang kita buat salah, maka kita bisa mengklik garis ini, lalu klik kanan dan klik hapus dari model. Oke, sampai di sini berarti kita sudah mendefinisikan semua hubungan yang berbeda ini. Selanjutnya, kita kembali ke tampilan data. Aku akan menampilkan beberapa perhitungan. Di sini jika aku klik order sheet, dan di sini aku ingin tahu berapa pendapatan, biaya, dan juga total profit yang dihasilkan per pesanan. Dalam tabel coffee types,
hanya terdapat pendapatan dan juga biaya untuk satu coffee. Karena sebelumnya aku telah mendefinisikan hubungan antar tabel, jadi sekarang aku hanya tinggal memanfaatkan di sini untuk mendapatkan data seperti yang aku harapkan. Aku akan menjalankan contoh untuk memperlihatkan cara kerjanya. Pertama, hitung profit untuk setiap order dengan benar. Kita hanya butuh nilai pendapatan yang akan kita kurangkan dengan biaya. Aku akan tambahkan kolom di sini dan namakan saja revenue, lalu menambah kolom biaya, dan terakhir tambahkan kolom profit. Untuk menghitung pendapatan dari unit yang terjual, aku akan ambil nilai pendapatan dari tabel coffee types dan mengalikannya dengan unit yang terjual. Kita ketik rumusnya di formula ini dan mulai dari sama dengan, lalu karena informasi pendapatan ada pada kertas kerja lain, jadi kita ketik relate, kemudian setelah muncul banyak pilihan, aku akan pilih coffee types revenue per coffee. Dan buat tanda tutup kurung. Ini akan menarik pendapatan per kopi untuk espresso. Selanjutnya aku akan mengalikannya dengan satuan yang terjual. Aku masukkan tanda bintang dan aku ketikkan unit, lalu pilih order unit sold, lalu enter. Kita bisa lihat pendapatan setiap pesanan sudah masuk semua secara otomatis ke dalam kolom. Sekarang aku akan melakukan hal yang sama untuk cost. Ketik sama dengan, lalu ketik relate, kemudian pilih cost per coffee, lalu buat tanda kurung, dan kalikan dengan unit sold, lalu enter. Di sini kita bisa lihat kolom sudah terisi cost di semua pesanan. Terakhir, aku akan menghitung profit. Ketik sama dengan revenue, pilih orders revenue. Dan kurangkan dengan cost, pilih order cost, dan enter. Sekarang profit untuk setiap pesanan sudah tampil. Sejauh ini aku sudah menambahkan banyak perhitungan berbeda di kolom yang berbeda juga. Lalu, bagaimana jika kita ingin mencari tahu dengan baik bagaimana mengetahui banyaknya pelanggan yang kita miliki, atau total keuntungan, dan juga keuntungan rata-rata per customer? Oke, sekarang kita tutup Power Pivot-nya dahulu dan kembali ke kertas kerja utama di sini. Pada tab Power Pivot ini, banyak pilihan untuk mengukur. Lalu, klik Measure, kita tambahkan ukuran baru. Aku akan tunjukkan ke kalian bagaimana kalian bisa menambahkan ukuran di sini. Setelah muncul jendela baru, kita bisa mulai mendefinisikan ukuran yang kita inginkan. Di sini kita bisa memilih tabel yang akan digunakan. Aku akan pilih tabel customers dan membuat measure name menjadi total number of customers. Karena aku ingin tahu berapa banyak pelanggan yang dimiliki. Pada bagian formula, kita dapat mengetikkan rumus seperti fungsi di Excel yang biasa. Aku buat sama dengan, kemudian ketik distinct, klik distinct count yang berfungsi menghitung jumlah nilai yang berbeda di kolom. Jika kalian ingin di kertas kerja customers tadi terdapat ID pelanggan yang unik, maka kita akan mendapatkan jumlah yang berbeda dari semua ID tersebut. Selanjutnya aku pilih salah satu yaitu customer ID, kemudian tutup dengan tanda kurung. Jika ingin periksa rumus berfungsi dengan baik, maka klik check formula. Kemudian aku pilih kategori number, dan karena aku tidak butuh desimal, jadi aku akan nolkan, lalu klik OK. Sekarang kita kembali ke Power Pivot untuk melihat ukuran yang telah kita buat barusan dengan cara klik. Sudah kembali ke Power Pivot, masuk ke data customer, dan lihat di bagian bawah telah terlihat hasil pengukuran total numbers of customer, yaitu sebanyak 5 customer. Dan di sini kita bisa juga lihat nama dan formula rumusnya seperti apa. Kita juga bisa menambahkan ukuran langsung pada lembar ini. Jadi di bawah sini kita klik dan ketik total profit dari semua pesanan yang ada. Ketik sama dengan, kemudian ketik sum,
dan klik kemudian pilih order profit. Jangan lupa tutup kurung dan enter. Sekarang kita bisa lihat hasil perhitungannya dan juga dapat merubah nama secara langsung. Di sini kita bisa lihat nama sudah berhasil diperbarui. Dan jika ingin merubah format mata uang, klik gambar dolar ini dan aku akan pilih mata uang USD. Selanjutnya aku akan menambahkan satu lagi yang akan menggunakan dua ukuran sebelumnya untuk mengetahui rata-rata profit per customers. Aku masukkan sama dengan dan ketik total, maka pilih total profit dan membaginya dengan jumlah total customers. Aku ketik total, lalu pilih total number of customers, lalu tekan enter. Lihat bagian bawah lagi, sudah ada tambahan ukuran baru dan kita ubah namanya dulu dan format currency-nya. Karena sejauh ini kita sudah memiliki beberapa langkah dan perhitungan, kita tutup Power Pivot, dan berikutnya aku akan memvisualisasikan data dengan cara yang berbeda dan pastinya sangat berguna. Untuk menyisipkan pivot table, kita klik Insert di bagian atas, lalu di pojok kiri atas, klik Pivot Table. Muncul jendela baru. Aku akan pilih From Data Model, sesuai dengan apa yang telah kita buat sebelumnya. Aku akan klik New Worksheet, karena ingin menempatkan file di lembar kerja baru, lalu klik OK. Kali ini aku akan buat pivot table yang hidup. Tetapi sebelumnya aku ingin menunjukkan sesuatu yang keren tentang Power Pivot. Jika kita lihat ke bagian kanan, terdapat pivot table field, yang mana semua data telah terhubung bersama-sama. Seperti yang aku katakan sebelumnya, dengan Power Pivot kita bisa membuat pivot data dari berbagai table data. Cara kerjanya di sini sama dengan pivot table. Aku ingin melihat berapa banyak pesanan setiap pelanggan. Makanya cukup mudah. Kita hanya mengklik customer dan kembangkan kategori ini sehingga di sini kita bisa lihat semua informasi customer kita. Aku akan tarik customer name dan kita bisa lihat terbentuk baris nama pelanggan yang berbeda, yaitu terdapat 5 pelanggan. Berikutnya aku akan ke bagian orders untuk menampilkan berapa banyak pesanan masing-masing customers. Aku klik dan tarik order ID ke box di bawah ini. Jika dilihat hasilnya menunjukkan hasil penjumlahan, maka aku akan ubah menjadi count dengan cara klik drop down kecil ini dan klik value field setting. Di sini kita bisa ubah sesuai yang kita mau. Langsung aja kita klik OK, dan sekarang kita bisa lihat berapa kali pemesanan yang telah dilakukan setiap pelanggan. Yang perlu kita ingat itu adalah bahwa data customer terpisah dengan data order. Tetapi karena sebelumnya kita telah mendefinisikan hubungan tersebut, jadi kita bisa dengan mudah menarik data customer, data orders, dan menjadikan saling terkait. Dengan begitu kita dapat menganalisa dengan sangat cepat dan mendapatkan wawasan dari data ini. Hebatnya lagi, setelah kita membuat semua ukuran berbeda, kita bisa gunakan ukuran tersebut di pivot table ini. Jadi katakanlah saya mau melihat berapa banyak keuntungan yang dihasilkan untuk masing-masing customer ini. Di sisi kanan ini kita melihat ukuran yang telah aku buat untuk total profit. Aku akan klik dan tarik ke sini. Maka kita bisa dengan sangat cepat melihat berapa banyak keuntungan yang dihasilkan untuk masing-masing pelanggan ini. Di sini terlihat selain paling banyak order, Nosa juga yang paling banyak memberikan keuntungan. Selain itu, beberapa di antaranya tidak setinggi itu. Dari data ini, kita juga bisa menambahkan beberapa KPI di kisaran berapa banyak keuntungan yang didapat setiap pelanggan. Kita klik Power Pivot di atas ini, dan ada pilihan untuk KPI. Langsung aja kita buat KPI baru. Setelah muncul jendela baru seperti ini, kita dapat mendefinisikan KPI yang pada dasarnya membantu kita mengidentifikasikan dengan sangat cepat bagaimana menerapkannya pada customer. Jadi di sini aku bisa memilih KPI Base Fields Value, maka akan terlihat semua ukuran berbeda yang aku tambahkan sebelumnya. Sekarang aku ingin melihat total profit sebagai KPI. Jadi aku akan pilih total profit. Selanjutnya kita bisa memilih ukuran, tetapi kali ini aku akan menggunakan nilai absolut. Jadi katakanlah
Mungkin target keuntungan yang diinginkan yaitu 500.000 per customer. Jadi aku akan memilih itu. Dan kemudian di sini kita bisa mendefinisikan apa saja maksud dari masing-masing warna ini. Di sini profit terendah sekitar 200.000, jadi aku akan naikkan. Jika customer berada di bawah 300.000, mungkin perusahaan perlu bekerjasama dengan tim penjualan agar benar-benar mendorong penjualan yang lebih baik. Dan di sini jika berada di atas 500.000 baru memenuhi syarat masuk zona hijau. Di bawah ini kita juga dapat memilih gaya icon dan mengklik deskripsi jika ingin mendefinisikan apa arti warna-warna tersebut. Di sini aku akan lewatkan itu dan langsung saja klik OK. Sekarang sudah bertambah kolom dalam pivot table ini. Lalu kita akan ubah angka ini menjadi simbol warna-warni tadi. Caranya kita langsung ke bagian kanan. Kita lihat icon baru telah ditambahkan dengan simbol lampu lalu lintas ini. Kita klik di sini. Kita klik saja dua box ini. Dan sekarang kita lihat perubahannya menjadi warna-warna yang berbeda. Kita juga bisa menambahkan goals-nya untuk melihat angka sasarannya. Kita dapat melihat bagaimana kinerja setiap customer dibandingkan dengan goals-nya. Di sini terlihat customer dengan keuntungan tidak terlalu tinggi, maka perlu adanya komunikasi dengan tim penjualan untuk melihat apakah mereka dapat bekerja lebih keras untuk menjual lebih banyak kopi. Dengan KPI, sekarang kita dapat melihat semua data ini di file format table. Tetapi terkadang kita hanya ingin memvisualisasikan data dengan cara yang lebih visual. Sekarang kita akan klik pivot table-nya dan kita ke bagian atas. Ada pivot table analyze. Dan di sini kita juga bisa menyisipkan pivot chart. Kita klik saja dan kita bisa memilih jenis diagram. Aku akan pilih pie chart ini, lalu klik OK. Di sini aku tidak akan menampilkan jumlah pesanan, jadi aku akan mengeluarkannya. Aku hanya ingin menampilkan total profit. Dan lihat, di sini sangat cepat kita bisa melihat semua data yang kita miliki di Power Pivot. Mulai dari bisa membuat pivot table sampai dengan menampilkan pivot chart. Jadi sekarang aku dapat memvisualisasikan data ini. Aku akan mengurutkannya dari yang terbesar ke terkecil. Jadi klik saja di sini, kemudian klik kanan, klik short, dan pilih urutan yang terbesar ke terkecil. Jadi di sini secara visual, kita bisa melihat berapa banyak total profitnya. Sekarang aku akan menunjukkan kepada kalian kekuatan sebenarnya apa yang dapat dilakukan dengan pivot chart. Sekarang kita beralih ke pivot table analyze dan aku akan insert slicer. Di sini aku lihat semua item berbeda yang bisa aku potong datanya. Selain data customer dan data orders, kalian bisa lihat di sini. Di sini kalian bisa melihat bahwa aku sudah memiliki slicer. Jadi sekarang aku melihat total profit di semua coffee type. Jika ingin mengetahui tentang Americano Coffee, kalian cukup mengklik namanya di sini. Dan kalian lihat tabel langsung diperbarui dan secara otomatis juga akan memperbarui chartnya. Jadi di sini aku bisa klik saja slicer ini dan secara otomatis memperbaharui tabel dan chartnya. Semoga kalian sekarang mulai melihat hal yang luar biasa dari Power Pivot sehingga kalian bisa menghadirkan banyak tabel data dan juga kalian bisa menghubungkan data tersebut dan memvisualisasikan data dalam tabel dan juga chart untuk mendapatkan wawasan dari data kalian sendiri. Oke, sekian dulu dari aku dan semoga kalian menikmati video ini. Jika kalian mau aku bahas topik lain, kalian bisa ketik di kolom komentar. Bye!